Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, bertahun-tahun polemik tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya disikapi secara serius oleh Jokowi. Di sisi lain, pihak pelapor ijazah palsu Roy Suryo menyambut positif laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya sebagai pintu masuk pembuktian palsu tidaknya ijazah tersebut. Ke ranah hukum agar jelas, meski ia menilai masalah ini adalah masalah ringan. Dulu kan masih menjabat, saya pikir sudah selesai, ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Upaya Jokowi melaporkan tudingan sejumlah pihak soal ijazah palsu miliknya disambut positif Roy Suryo yang merupakan satu dari 8 orang yang menuntut dilakukannya audit forensik ijazah Jokowi. Ini juga kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus, berarti masuk tangkap. Berarti apa? Memang dia harus menunjukkan ijazahnya. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut asli. Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini, ya kita siap adu. Tuduhan soal ijazah palsu Jokowi sudah mencuat sejak 2019 lalu dengan narasi Jokowi menggunakan ijazah SMA palsu ketika mendaftar sebagai calon presiden. Kemudian di tahun 2022, lagi-lagi sangkaan ijazah palsu Jokowi bergulir usai dilayangkannya gugatan Egy Sujana ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hasilnya, majelis hakim memutuskan ijazah palsu itu tidak benar. Sekarang ada gugatan anyar yang diajukan pengacara asal Solo Muhammad Taufik. Ia menggugat ijazah Jokowi ke Pengadilan Negeri Solo. Dari temuannya, ia sanksi Jokowi bersekolah di SMA Negeri 6. Sebab menurut klaimnya, ijazah Jokowi bukan dari sekolah tersebut, melainkan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau SMPP. Peneliti politik bidang riset dan inovasi nasional menilai isu ijazah Jokowi lebih dilatar belakangi motif politik ketimbang benar-benar untuk mengklarifikasinya. Jadi memang saya pikir ini bukan semata-mata urusan yang itu lebih pada legal formal, tapi lebih pada ada motif-motif politik tertentu yang mengakibatkan isu ini dipelihara dari tiap tahunnya, seperti itu. Sebelumnya, Universitas Gadjah Mada sudah menegaskan memiliki dokumen dan bukti-bukti yang menunjukkan Jokowi memang pernah berkuliah dan lulus secara sah. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal tudingan ijazah palsu Jokowi yang kini sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kita bahas bersama kuasa hukum Jokowi, sudah ada Yakub Hasibuan, lalu ada ahli digital forensik yang kini berstatus sebagai pihak terlapor, Rismon Sianipar, serta ahli hukum pidana Albert Aris. Selamat petang Bang Albert, Bang Yakub, Bang Rismon, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung ke Bang Yakub. Ini tudingan ijazah palsu Jokowi sudah berembus sejak 2019. Lalu tadi apa saja yang dibawa dan yang ditunjukkan ke pihak kepolisian? Dan mengapa laporannya baru kali ini? Ya, Mbak Cynthia, tentunya tadi Pak Jokowi melakukan pengaduan atau pelaporan terhadap peristiwa-peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana terkait dengan adanya tuduhan mengenai Pak Jokowi menggunakan atau memiliki ijazah palsu. Pak Jokowi tadi juga membawa langsung ijazah beliau dari SD hingga SMP, SMA, hingga kuliah. Dan beliau pun nanti kalau ternyata masih dibutuhkan lagi, beliau sampaikan bersedia untuk membawa lagi jika masih diperlukan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan nanti. Nah, Mbak Cynthia tadi bertanya, kenapa baru sekarang? Nah, itulah. Selama ini Pak Jokowi diam karena mungkin beliau secara psikologis ketika beliau masih merupakan Presiden Republik Indonesia, beliau mungkin sadar bahwa ya mungkin ada orang yang mencoba-coba untuk mau membangun narasi-narasi. Walaupun kembali lagi di sini saya sampaikan walaupun hal-hal tersebut mungkin tidak dibenarkan juga secara hukum. Kalau memang hal tersebut sudah dapat dikategorikan atau diduga sebagai tindakan pidana, yaitu pencemaran nama baik ataupun fitnah.
Tapi ya tentunya kita harus mengerti pertimbangan-pertimbangan banyak sekali, pertimbangan psikologis dan juga pertimbangan yang logis juga tentunya. Kenapa sekarang? Karena sekarang perkembangannya sudah sangat sangat ada kegaduhan yang dilihat di masyarakat, sudah mulai tidak terkontrol, sehingga perlu ada yang diluruskan. Bahwa jadi saya juga mau mengkonfirmasi nih Bang Yakub, Bang Rismon Sianipar termasuk salah satu terlapor, kami konfirmasi. Nanti biar penyidik lah yang akan dapat menjelaskan. Oke, saya langsung ke Bang Rismon. Bang Rismon, betul Anda sebagai pihak terlapor, bagaimana respon Anda sebagai pihak terlapor terkait dengan laporan ini? Ya, mungkin tadi disebutkan ya oleh Yakub Hasibuan, ada apa namanya RS katanya, 2 kali RS berarti itu saya ya, Rismon Sianipar. Tanggapan saya, Bu. Respon Anda? Oh, respon saya ya silakan saja ya, itu sangat baik ya, sangat baik. Kita akan selesaikan secara ilmiah dan kita akan buktikan apakah penyidik mampu untuk merekonstruksi lembar pengesahan dari skripsi Pak Joko Widodo yang sangat jauh teknologinya dari tahun 1985. Jadi di sini akan kita challenge apakah penyidik mampu merekonstruksi lembar pengesahan skripsi Joko Widodo sesuai dengan tahun 1985. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka penyidik tidak bisa menyalahkan atau mengatakan kajian saya salah. Karena saya berdasarkan basis ilmiah, string matching dan font identification dari lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo yang saya foto sendiri pada saat kunjungan saya ke perpustakaan Fakultas Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM pada Maret 2025. Lalu saya lakukan penelitian gitu bahwa kesimpulan saya dalam dunia forensik, digital forensik, karena ini akademik dalam bidang fake document analysis, ya kesimpulannya hanya ada 2, yaitu fake atau autentik, palsu atau asli. Dan tapi berdasarkan kajian saya, Bung Rismon, kalau bisa dijelaskan dalam bahasa yang sederhana, apa sebenarnya acuan Anda dalam bahasa yang sangat sederhana hingga menimbulkan keraguan terhadap keaslian ijazah Jokowi ini? Oke, Mbak, penjelasan paling sederhana adalah ya kalau skripsi palsu, maka tanpa kita lihat pun ijazah pasti palsu. Oke, kenapa saya katakan skripsi palsu? Karena lembar pengesahan skripsi tersebut, ya. Terputus, Bung Rismon? Iya, Bu, ada yang nelpon. Nah, kenapa saya katakan palsu? Karena memang teknologi yang digunakan pada lembar pengesahan skripsi dari Pak Joko Widodo itu belum lahir saat itu. Catatan evolusi teknologi komputer itu exact, tidak bisa dimanipulasi. Teknologi font ya untuk secantik ini baru ada pada Windows 3.1. Windows 3.1 rilisnya tahun 1992. Di samping itu juga saya lakukan pendekatan ilmiah yang lain dengan teknologi identifikasi font dengan deep learning. Ya, dengan saya buktikan, saya bandingkan juga dengan skripsi-skripsi bahkan yang lebih muda dari itu tahun 88 itu masih menggunakan. Artinya saya coba merangkum, artinya ini bisa Anda jelaskan secara ilmiah ya? Iya. Oke, cukup sampai di situ. Saya ke Bang Yakub, gimana Anda melihat ini ada penjelasan secara ilmiah, temuan secara saintifik termasuk soal teknologi font? Bung Yakub, masih di mute, mohon maaf. Halo Mbak. Ya. Ya, Mbak Cynthia, tentunya setiap orang berhak untuk memberikan opini. Dan itu kita juga ya kita hormati. Tapi khusus pelaporan hari ini itu kan tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baiknya.
Nah, mengenai materi, apakah ijazah itu asli atau tidak, skripsi atau tidak, kami sudah menyerahkan ini kepada aparat penegak hukum, ke pihak polisian. Sehingga nanti biar para penyidiklah yang akan mendalami, melakukan penyelidikan dan penyidikan, hingga nanti, kalaupun ini nanti dibawa sampai persidangan, nanti majelis hakimlah yang menilai. Apakah memang bisa dikatakan ijazah ini statusnya seperti apa. Ya. Sehingga kalau kembali lagi kita beropini, ya saya rasa siapapun bisa beropini, mengambil dokumen A, mengambil dokumen B, tapi satu yang saya sampaikan juga pada kesempatan ini, bahwa Pak Jokowi belum pernah memberikan foto maupun kopi dari ijazahnya ke siapapun untuk disebarluaskan. Oke, Bang Albert, bagaimana dalam hukum pidana untuk melakukan pembuktian sebuah ijazah itu palsu atau tidak atau asli dalam hal ini? Baik, pertama-tama perlu saya sampaikan ada asas yang mengatakan bahwa affirmanti non neganti incumbit probatio. Jadi kalau ada orang yang mendalilkan sesuatu palsu, dia yang wajib untuk membuktikannya gitu ya. Nah, tapi di balik semua itu, pertama-tama yang saya baca dari berita online hari ini, tim kuasa hukum dari Pak Jokowi sudah melaporkan dengan pasal 310, 311, kemudian 27A, 32 dan 35 gitu ya. Nanti biarkan ini berproses, apakah penyidik menemukan adanya dugaan peristiwa pidana atau tidak untuk melanjutkan. Karena begini, bagi mereka yang dilaporkan, Mbak Cynthia, Ya. pasal 312 KUHP menentukan bahwa kalau nanti hakim memandang perlu untuk si terdakwa ini membuktikan karena dia merasa ini untuk kepentingan umum, meskipun quote-unquote ya, bahwa Pak Jokowi itu sudah bukan pejabat lagi, tetapi isunya ternyata masih bergulir sampai saat ini ya. Itu saya juga nggak tahu apa yang menjadi motivasi ini. Tentu banyak faktor-faktor lain yang menurut hemat saya itu bukan merupakan ranah hukum untuk saya komentari. Tapi saya mau katakan seperti ini, Mbak Cynthia. Kalau ada orang yang mendalilkan bahwa sebuah surat itu palsu atau dipalsukan atau digunakan secara palsu, pasal 77 ke KUHP itu sudah menentukan daluarsanya maksimal 12 tahun loh. Tadi kan dikatakan ijazahnya tahun 85 ya, gitu ya. 85 sekarang tahun 2025, itu berarti sudah 40 tahun. Ya. Daluarsa untuk menuntut pemalsuannya saja itu sudah daluarsa secara pidana. Secara perdata 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyatakan bahwa daluarsa untuk menuntut, karena kita dengar ada perkara perdata juga yang sedang bergulir saat ini, itu maksimal 30 tahun. Jadi kesempatan untuk membuktikan sebaliknya tetap diberikan ruang tentu dengan catatan bahwa saya perlu mengatakan bahwa itu sudah daluarsa sebenarnya. Tuntutan mengenai sangkaan bahwa ijazah tersebut diduga palsu. Yang kedua, Mbak Cynthia, kalau kita lihat dari sisi hukum pembuktian, kebetulan saya adalah mendalami bidang hukum pembuktian ya. Ini kan setahu saya sudah disampaikan oleh pihak kampus bahwa ini adalah ijazah yang asli. Itu pertama. Yang kedua, dari proses perjalanan Pak Jokowi, mulai dari wali kota, gubernur, presiden 2 periode, bukankah itu sudah melewati proses verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum pusat dan daerah gitu ya. Nah, dalam hukum pembuktian itu ada disebut dengan istilah persangkaan. Persangkaan ditentukan oleh undang-undang, dalam konteks ini ada undang-undang pemilu, sudah menyatakan bahwa konteks ijazah sebagai alat bukti otentik ya, yang memberikan pembuktian yang sempurna, ditambah persangkaan, itu sudah menyatakan bahwa alat bukti itu adalah sempurna, bahwa ijazah Pak Jokowi itu harus dipandang sah atau asli sampai dibuktikan sebaliknya. Terakhir dari saya, Mbak Cynthia, kalau tadi Bang Rismon menyatakan bahwa ada teknologi tertentu yang bisa membuktikan, saya mau tanya ke Bang Rismon, apakah ketentuan mengenai penggunaan dan pembuktian teknologi tersebut yang dimaksud oleh Bang Rismon bisa berlaku surut untuk ijazah yang dikeluarkan oleh tahun 1985 silam. Terima kasih. Oke, silakan dijawab Bang Rismon, tapi usai jeda tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya akan kembali langsung tanyakan kepada Bang Rismon Sianipar yang saat ini sebagai pihak terlapor dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bang Rismon, sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi Anda untuk terus memberikan untuk terus mengejar apakah ijazah Jokowi ini asli atau palsu? Di lain sisi, apakah ini hanya bentuk penegakan hukum atau pembuktian lain? Saya kan seorang saintis
Mbak. Ya, saya selalu bertanya, saya selalu menguji, ya, saya selalu menganalisa. Jadi ini tidak ada target apapun kepada siapapun, ya. Jadi hasil analisa saya ya produk dari ilmuwan itu sendiri. Kalau ini digiring kemana-mana ya terserah mau menggiringnya gitu ya. Jadi kalau ujaran kebencian atau pencemaran nama baik, ya silakan saja itu nanti dibuktikan oleh penyidik bahwa kajian saya salah. Silahkan lakukan uji kertas, lakukan uji tinta, lakukan uji teknologi, dan cari juga itu. Karena seseorang menjadi sarjana UGM itu tidak mungkin tanpa KKN, kuliah kerja nyata. Ketika tanggal 15 April 2025, kedua wakil rektor yang hadir pun masih belum punya data KKN dari Joko Widodo, masih dicari katanya. Silakan saja penyidik gitu loh. Mari kita berdebat, mari kita saling membuktikan. Saya juga akan membuktikan bahwa itu produk dari jauh setelah 1985. Silahkan penyidik membuktikan sebaliknya. Gitu. Itu baru fair. Nah, Bu, ya silakan. Nah, itu baru fair gitu loh. Jadi kalau ingin membuktikan bahwa saya salah, silahkan gitu. Jadi Saya Anda malah siap senang ya sekali jika akan dilaporkan. nanti diminta bukti-bukti apa, baik itu secara ilmiah, kalau Anda menyebutnya ini sudah terbukti secara saintifik, Anda siap menyiapkan bukti-bukti tersebut? Sangat siap, dan saya tantang juga di sisi mereka yang mengadukan saya, ya harus siap membuktikan kajian saya salah gitu loh, untuk membuktikan bahwa saya mencemarkan nama baik. Ini kajian ilmiah saya, bahwa ada hasil fake document analisis itu mencederai perasaan orang lain, ya saya fix tetap pada pendirian saya tanpa dipengaruhi oleh siapapun dan tanpa dibayar oleh siapapun. Oke, Begitu, Mbak. Ya, Bang Yakub, kalau tadi Bang Albert juga sudah menjelaskan bahwa pembuktian ada bebannya di pihak yang meragukan keaslian dari ijazah Jokowi. Kalau dari pihak kuasa hukum sendiri sudah menyiapkan apa, langkah-langkah apa untuk memastikan bahwa jasa ini adalah asli? Ya balik lagi ya Mbak Cynthia, sebenarnya kan yang harus membuktikan bahwa ijazah ini tuduhan adalah palsu ya tentunya yang menuduh tentunya. Namun kan laporan Pak Jokowi hari ini lebih terhadap peristiwa-peristiwa yang diduga telah mencemarkan nama baik beliau. Jadi nanti ada urutan-urutan logika hukumnya pada saat penyelidikan itu pasti para penyidik sudah tahu. Mungkin saya tidak harus terlalu dalam masuk ke dalam situ. Tapi kan nanti harus mana dulu yang dikaji nih, objeknya apa. Untuk bisa dibilang mencemarkan harus dikaji dulu bahwa beritanya memang tidak benar. Sehingga berita yang tidak benar berarti apa aja yang harus dikaji dulu, barang-barang buktinya seperti apa. Nah itu tentunya nanti berproses. Oleh karena itu kami sudah menyerahkan ini ke pihak yang berwenang melalui jalur hukum yang disediakan oleh hukum juga. Oleh karena itu kami menghormati dan kami menunggu nih, dan kami mempercayakan semuanya kepada penyidik juga. Dan kami siap untuk mempertanggungjawabkan, dan juga ketika dibutuhkan apapun kami siap untuk tentunya memberikan apapun yang dibutuhkan oleh penyidik, apapun keterangan ataupun dokumen apapun. Ya, Bang Albert, kalau Anda tadi menyebutkan bahwa ini sudah berlangsung lama, sudah daluarsa. Lalu bagaimana dengan kelanjutan kasus ini? Apakah masih bisa dilanjutkan atau seperti apa nanti ke depannya? Iya, Mbak Cynthia, kita perlu membedakan dengan tegas ya persoalan adanya pihak-pihak tertentu yang meragukan atau bahkan menuduh ijazah Pak Jokowi adalah palsu, dan isu bahwa hari ini Pak Jokowi menggunakan haknya sebagai warga negara untuk membuat pengaduan dan laporan ya. Pengaduannya itu 311 dan pasal 27, laporannya itu adalah 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Ya kan. Nah, saya menduga-duga ini, Mbak Cynthia, kenapa sih sampai menggunakan pasal 311? Yang menurut hemat saya kuasa hukumnya juga harus menambahkan pasal 45 ayat 2 dan 4 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, karena itu adalah fitnah secara elektronik gitu ya. Nah, mengapa saya perlu menyampaikan hal ini? Berarti karena kan pilihan yang diambil Pak Jokowi ini adalah suatu last resort. Kenapa last resort? Dia sudah
tidak menjabat lagi sebagai presiden, tapi isunya masih bergulir terus. Tentu kan ini bicara tentang harkat dan martabat dia sebagai seorang pribadi, sebagai seorang warga negara yang harus dia perjuangkan. Beda loh, Mbak Cynthia, kalau waktu presiden dia membuat laporan seperti yang pernah terjadi di masa lalu, bukan Pak Jokowi tentunya, ya kan, dengan saat ini dia sebagai seorang warga negara. Kalau dia dulu mengadukan sebagai kapasitasnya masih sebagai presiden, tentu akan ada banyak tuduhan bahwa Pak Jokowi mengerahkan segala sumber daya yang ada, bawahan-bawahannya untuk memproses pengaduan atau laporannya. Tapi saat ini, ketika dia sebagai warga negara menggunakan haknya untuk membuat laporan pengaduan, nanti ini bicara tentang proses pembuktian. Ya. Nah, satu lagi Mbak Cynthia, hal terpenting dari pasal 310 dan 311 adalah gini, kalau ada orang yang menuduhkan suatu hal untuk diketahui umum bahwa dalam hal ini adalah ijazah Pak Jokowi palsu, maka ketika nama orang itu merasa dicemarkan, dia punya hak untuk mengadukan hal tersebut dan nanti proses pembuktiannya diberikan kesempatan oleh hakim nanti. Kalau pihak terdakwa ini mau membuktikan sebaliknya atas nama kepentingan umum dan sebagainya, itu silakan dibuktikan. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, saya mau ingatkan sore hari ini, mohon izin Bang Rismon yang saya hormati, itu bisa menjadi fitnah yang ancaman pidananya jauh lebih berat daripada pasal pencemaran nama baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Albert Aris, ahli hukum pidana, dan juga terima kasih Bang Rismon Sianipar dan Bang Yakub Hasibuan. Terima kasih, selamat sore.